Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Wandisha. Kali ini kita masuk materi kedua, agak serius sedikit, yaitu dasar falsafah dan dasar hukum bank syariah. Poin penting dari pembahasan ini adalah seberapa pentingkah kehadiran bank syariah saat ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan tarik ulur lahirnya bank syariah serta bagaimana Islam mengatur kehidupan muamalah seorang muslim. Yang pertama, Islam sebagai agama yang universal. Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian, tetapi diberikannya petunjuk melalui para rasulnya. Dalam petunjuk itu, Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak maupun syariah. Dua komponen yang pertama, akidah dan akhlak, sifatnya konstan dan tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun komponen syariah senantiasa diubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat di mana seseorang rasul diutus. Melihat kenyataan ini, syariah Islam sebagai suatu syariat yang dibawa rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Ia bukan saja komprehensif, tetapi juga universal. Sifat-sifat istimewa ini mutlak diperlukan sebab tidak akan ada syariat lain yang datang untuk menyempurnakannya. Perbankan syariah sebagai salah satu hasil olah pikir dan diskusi yang panjang dari para cendekiawan muslim tentunya tidak keluar dari jalur syariat itu sendiri. Bank syariah merupakan satu di antara banyak instrumen yang telah dihasilkan dari kegiatan muamalah. Bagian berikut memberikan penjelasan tentang tarik ulur lahirnya perbankan syariah. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, melalui Islam, Allah memberikan 3 petunjuk bagi manusia, yaitu akidah, syariah, dan akhlak yang saling memiliki hubungan dalam diri seorang muslim. Akidah menunjukkan manusia kepada perbuatan baik yang harus dilakukan dan menghindari perbuatan buruk. Sebab dengan mengimani suatu akidah, manusia harus bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Syariah berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini, salah satunya perbankan syariah. Akhlak merupakan suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik, atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan. Perbankan syariat tentunya merupakan salah satu hasil dari pengembangan syariah itu sendiri, di mana syariah mengatur 2 hal pokok dalam hidup manusia, yaitu muamalah dan ibadah. Muamalah mengatur hubungan sesama manusia, sedangkan ibadah mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muamalah melahirkan 2 kebijakan yang bersifat khusus dan umum, yaitu special right yang meliputi hukum pidana dan hukum perdata, dan public rights meliputi interior affairs dan exterior affairs. Interior affairs mencakup 3 hal, yaitu administrasi, ekonomi, dan konstitusi, sedangkan exterior affairs mencakup hubungan internasional. Tuntutan ekonomi tentunya tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya lembaga keuangan yang memiliki salah satu peran sebagai lembaga intermediasi. Lembaga keuangan inilah yang pada akhirnya melahirkan banyak lembaga keuangan lain seperti leasing, asuransi, perbankan, lembaga penjaminan, hingga modal ventura, yang secara keseluruhan harus berdasarkan syariah. Yang kedua, sumber hukum perbankan syariah. Yang pertama dari Al-Quran, hadis, sunnah, ijtihad, qiyas, dan ijma'. Di antara ayat-ayat Al-Quran, hadis maupun ijtihad sebagai landasan hukum perbankan syariah, berikut ayat yang berhubungan langsung dengan operasional bank syariah yang telah melalui penafsiran oleh para ulama. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Salah satu landasan hukum Islam tentang bank syariah adalah surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti, "Hai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kalian.
Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasanya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran Islam, namun harus selalu tolong-menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Ayat selanjutnya yang menjadi landasan hukum bank syariah terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 yang memiliki arti, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaknya yang kamu percaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini bisa diambil salah satu poin penting, yakni menyampaikan amanat. Dalam bank syariah, baik pihak bank maupun nasabah harus menjaga amanah yang telah disepakati dalam akad sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan ekonomi tanpa kecurangan atau kebohongan sedikit pun. Bisa dibilang harus terbuka dan transparan. Salah satu ayat tentang riba, Ali Imran ayat 130, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan banyak lagi ayat tentang larangan riba seperti Al-Baqarah 275, 276, 278, dan 279, An-Nisa 161, dan Ar-Rum 39. Dasar hukum yang kedua yaitu hukum positif. Bank syariah harus tunduk pada dua jenis hukum, yaitu syariah dan hukum positif. Yang dimaksudkan dengan hukum positif adalah peraturan perundang-undangan negara yang berlaku. Oleh karena bank syariah adalah bank, yaitu seperti halnya bank konvensional, maka bank syariah tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu undang-undang yang khusus berlaku bagi bank-bank syariah, maka bank syariah juga tunduk dan diatur oleh undang-undang tersebut. Mengingat juga kegiatan usaha bank syariah adalah memberikan pembiayaan kepada para nasabahnya berdasarkan perjanjian atau akad muamalah yang ada dalam hukum positif, diatur oleh hukum perikatan yang diatur dalam KUHP Perdata, maka bank syariah harus memahami hukum perikatan sebagaimana yang diatur dalam KUHP Perdata tersebut. Oleh karena bank syariah pada umumnya berbentuk perseroan terbatas, maka bank syariah yang berbentuk perseroan terbatas itu tunduk pula pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bagi suatu bank syariah berlaku pula anggaran dasar dari bank tersebut, sebagaimana anggaran dasar itu dibuat oleh notaris pada waktu pendiriannya. Apabila perusahaan tersebut merupakan perseroan terbuka, perseroan yang telah terdaftar sahamnya di pasar modal, maka bank tersebut harus tunduk pula pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan berbagai peraturan BAPEPAM. Apabila bank syariah tersebut menghadapi ancaman kepailitan atau mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga, maka bank syariah tersebut dikuasai dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pembahasan yang ketiga adalah seberapa pentingkah kehadiran bank syariah. Saat ini, berbagai penafsiran tentang riba memiliki banyak perbedaan di kalangan ulama. Sekalipun seluruh ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram, tapi banyak kalangan berpendapat bahwa fatwa untuk bunga bank masih dalam proses kajian yang belum selesai hingga saat ini. Penafsiran mengenai riba yang berpendapat bahwa bunga perbankan modern adalah juga riba telah menimbulkan kebutuhan mengenai perlunya didirikan lembaga-lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan selain bunga. Dalam hal ini, perbankan syariah merupakan pengganti dari sistem perbankan barat yang konvensional. Praktik-praktik perbankan syariah harus dilaksanakan dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang bertumpu pada asas pembagian keuntungan dan kerugian atau profit and loss sharing. Di samping itu, prinsip rahmatan lil alamin yang dipegang teguh oleh seorang muslim jika diterapkan di dunia perbankan, kesejahteraan akan tercapai tidak hanya bagi umat muslim, melainkan seluruh alam. Sehingga dapat dikatakan, kehadiran bank syariah sangat dibutuhkan sebagai solusi mengatasi keraguan halal atau haram sistem perbankan konvensional dan demi mencapai kesejahteraan yang merata. Memang, banyak dari kalangan masyarakat bahkan akademisi berpendapat bank syariah saat ini masih sangat jauh dari kata syariah.
Dari beberapa jurnal penelitian yang ditemukan, dihasilkan bahwa masih banyak transaksi-transaksi di dalam bank syariah yang kurang sesuai dengan prinsip syariah. Tapi demikian, bank syariah yang ada justru tidak seharusnya ditinggalkan oleh masyarakat. Diperlukan kontrol yang baik dari nasabah dan para akademisi agar bank yang sedang menuju 100% syariah dapat terwujud. Di samping itu, sumber daya manusia yang dimiliki bank syariah harus memiliki pengetahuan yang baik tentang perbankan berlandaskan syariah. Dengan demikian, perlahan namun pasti, bank yang menuju syariah akan mencapai final, sehingga keraguan masyarakat tentang kesyariahan bank syariah tidak muncul lagi. Baik, begitulah kira-kira keseriusan kita kali ini. Jangan lupa selalu perdalam ilmu dengan mencari informasi seluas-luasnya dan berdoa sebanyak-banyaknya. Berikan kritik dan saran Anda di kolom komentar, like dan subscribe, serta jangan lupa share ke teman, tetangga, mantan tetangga, dan tetangganya mantan. Wassalamualaikum.